Dari minyak kita yang berada di pabrik yang kedua ini untuk dicek apakah sesuai dengan takaran. Ini merupakan PT Bina Mas Karya Fausta yang berada di Cakung. Dalam sidak yang pertama, pemirsa, bahwa ditemukan di pabrik yang pertama itu di angka 0,913 kg dalam satu pouch. Ini kita sedang melihat apakah sesuai dengan takaran. Nah, iya Pak, gitu Pak, bener Pak. Pak, ini nggak ada yang botolan itu Pak, sama? Pangsa pasarnya kurang. Ininya mau pakai Pak yang dari perusahaannya Pak, orangnya? Ada. Pak Edwin. Pak Ya, Edwin emang nggak ada yang botolan ya? kita nggak produksi ya? belum produksi botolan, kita nggak produksi hari ini. Oke? Ya, apalagi yang mau tanya, silakan. Pak, terkait tanggalannya ini Pak, sudah sampai Pak, majuan dulu Pak, sini ya Pak, sebelah sini Pak, sebelah sini Pak. Bapak sebelah sana, silakan. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita melaksanakan pengecekan langsung ke D1 ya, PT Bina Mas Karya Fausta yang terletak di Cilincing. Untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart dengan komposisi CP8 dan diproduksi satu hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Bapak melihat itu sendiri berkurang sekitar 30 mili. Apakah itu memang masih benar-benar dalam taraf wajar? Ya, masih batas toleransi dari meteorologi sudah jelaskan tadi. 15 itu. Kurang lebih 15 masih masuk semua. Ya. Pak, kalau kayak gitu kan berarti selama ini yang curang selama ini Pak, yang dimana ditemukan ada yang hanya 750 gitu Pak. Berarti poin kecurangannya itu di mana sih Pak? Di produsen atau di mana sejauh ini yang ditemukan? Produsen tidak ada masalah. Mereka mendistribusi sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat dengan D1, didistribusi suplai berbentuk minyak curah. Tinggal dari D1-nya dia membuat kemasan-kemasan botol atau pouch. Kalau pouch agak sulit ya, mereka akan mudah sekali dilihat dan diukur. Tapi kalau botol memang cukup banyak risiko karena mereka banyak model-modelnya dan ternyata
isi atau volumenya tidak sesuai dengan yang di kemasan dan di luar batas toleransi yang ada. Berarti celah kecurangannya itu adanya yang Boleh saya tambahkan? Ya, Ya, silakan Pak. berdasarkan terhadap beberapa perusahaan yang sudah kita temukan, indikasinya mereka menjual minyak kita bukan minyak DMO, tapi non DMO dengan harga jauh lebih tinggi dibanding minyak DMO. Caranya bagaimana mereka supaya harganya masuk di pasaran, mengurangi takarannya itu, seperti itu. Bapak, Itu yang dimaksud sama. Ya, Pak. Bapak ini kan bagi masyarakat 30 ml bukan kecil ya Pak ya, ini sekitar 15 ya Pak. Tapi kan ini kalau dikalikan berjuta-juta liter itu kan sangat berharga ya Pak. Ini tanggapannya melihat kekurangan walaupun dalam batas wajar, tapi ini tentu bagi masyarakat cukup berarti. Ini gimana melihatnya Pak? Ya, kita sekaligus kita mengingatkan kepada pelaku usaha supaya ukuran itu dimaksimalkan sesuai dengan apa yang tertera di label di kemasan. Bapak nanti selanjutnya apa akan melakukan sidak lagi Pak? Karena melihat yang di pasar itu kan rata-rata pengurangan mililiter itu terjadi di botol ya Pak, bukan yang pouch. Sementara ini kan kita sidak melihat ke pabrik yang pouch, ini gimana Pak? Ya, jajaran kita kan sudah saya sampaikan tadi, seluruh wilayah Indonesia di mana ada penjualan toko, retail, kemudian kios-kios ya yang melakukan transaksi jual beli terkait masalah minyak kita dilakukan pengecekan seluruhnya dari Satgas Pangan pusat dan daerah bersama-sama dengan kementerian lembaga ya, Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan di daerah, provinsi dan kabupaten. Sekaligus edukasi kita menyampaikan kepada mereka. Dua titik ini berarti nggak ada pelanggaran ya Pak? Tadi kita lihat sendiri, untuk ukuran tidak ada masalah, ya masih batas toleransi. Namun tetap kita sampaikan supaya dimaksimalkan sesuai dengan yang tertera di kemasan. Kemarin kan Satgas Pangan itu sidak di Pasar Cipaten dan itu menemukan ada yang botolan itu kemasan cuma hanya 800 ml. Ini apakah nantinya dari Barreskrim akan menarik produk atau akan ditindaklanjuti? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita minta supaya mereka menjual dalam bentuk curah yang sudah dikemas, dituangkan di mungkin drum, tapi dijual boleh, karena jangan sampai terjadi kelangkaan, diantisipasi ya supaya tetap barang itu terdistribusi ke masyarakat yang membutuhkan, karena memang di HBKN ini masyarakat lagi banyak-banyaknya membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, minyak goreng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.